Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masiro. Dalam kesempatan ini saya ingin menguraikan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia edisi Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester telah kurikulum dan buku teks. Adapun hal pertama yang saya analisis adalah mengenai identitas buku. Buku tersebut berjudul Bahasa Indonesia, Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MA kelas 10 kurikulum 2013. Dikarang oleh Marianto, Anik Muslikah, Nurhayati, dan Elpis Husanti yang terbit pada tahun 2013. Penerbit Politeknik Negeri Media Kreatif, tempat terbit Jakarta. Ditunjukkan untuk SMA MAK kelas 10 cetakan ke-1 2013 disusun dengan Minion Pro 11 PT dengan tebal buku 242, ilus 25 cm, ISBN jilid lengkap 978 602 282 4874, sedangkan ISBN jilid pertama 978 602 282 010007. Yang kedua ada karakteristik mata pelajaran. Nah, karakteristik yang pertama adalah lugas. Dalam buku teks bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang saya telah sudah memenuhi kriteria lugas, yaitu dalam hal ketepatan struktur kalimat. Dalam hal ini, kalimat yang digunakan sudah mewakili isi pesan atau informasi yang ingin disampaikan dengan tetap mengikuti tata kalimat bahasa Indonesia. Selain itu juga, dalam hal keefektifan kalimat yang digunakan sangat sederhana, efektif, komunikatif, serta mudah dipahami. Dan selanjutnya adalah dalam hal kebakuan istilah. Istilah yang digunakan sesuai dengan KBBI dan EYD. Istilah-istilah asing yang disajikan dicetak miring seperti nama ilmiah dan kata asing lainnya. Karakteristik yang kedua adalah komunikatif. Pesan disajikan dengan bahasa yang sederhana, menarik, jelas, dan tidak menimbulkan makna atau menggunakan kalimat efektif dan lazim dalam komunikasi tulis bahasa Indonesia sehingga mendorong peserta didik untuk mempelajari buku teks secara tuntas. Karakteristik yang ketiga adalah dialogis dan interaktif. Penggunaan bahasa dalam buku Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MA kelas 10 kurikulum 13 mampu memotivasi peserta didik untuk mempelajari buku teks tersebut secara keseluruhan. Selain itu juga dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis karena bahasa yang digunakan mampu merangsang peserta didik untuk mempertanyakan suatu hal lebih jauh dan mencari jawaban secara mandiri dari buku teks tersebut atau dari sumber lainnya. Karakteristik yang keempat adalah kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dalam buku teks bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang saya telah, bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik yang secara imajinatif dapat dibayangkan oleh peserta didik melalui gambar atau ilustrasi. Selain itu, bahasa yang digunakan juga sesuai dengan tingkat perkembangan sosial, emosional peserta didik, disampaikan dengan ilustrasi dengan menggambarkan konsep-konsep mulai dari lingkungan terdekat sampai dengan lingkungan global. Yang kelima, ada karakteristik kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah tersebut terbagi dua. Pertama, ketetapan bahasa, kata dan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengacu pada kaidah bahasa Indonesia. Kaidah yang kedua, ketepatan ejaan. Nah, ejaan yang digunakan mengacu kepada ejaan yang disempurnakan EYD dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, karakteristik yang terakhir, penggunaan istilah, simbol, atau icon. Buku teks bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013, konsistensi penggunaan istilah, simbol atau icon sudah konsisten antara bagian dalam buku. Istilah yang digunakan adalah istilah yang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan KBBI. Yang ketiga ada dasar-dasar penyajian isi buku teks. Nah, dasar-dasar penyajian isi buku teks yang pertama tentang teknik penyajian. Teknik penyajian ini mengangkat tentang konsistensi sistematika penyajian. Sistematika penyajian disampaikan secara jelas, fokus, dan taat asas dalam setiap bab, yaitu
ada pendahuluan yang berisi judul bab atau tema, peta konsep, pendahuluan bab memotivasi siswa. Bagian isi terdiri atas uraian materi, bacaan, latihan, ilustrasi, gambar, dan tugas-tugas. Sedangkan untuk penutup berisi rangkuman. Nah, teknik penyajian yang kedua ada keruntutan konsep. Kurunter konsep ini merupakan uraian materi, contoh, dan latihan dalam hal materi kebahasaan dan kesastraan yang disajikan memiliki hubungan satu dengan yang lain sehingga peserta didik mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan. Teknik penyajian yang ketiga ada keseimbangan antar bab. Uraian substansi antar bab tercermin dalam jumlah halaman, sudah proporsional dengan mempertimbangkan KI dan KD yang didukung dengan beberapa tugas baik kelompok maupun individu. Contoh, ilustrasi atau gambar secara seimbang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pokok bahasan. Dasar-dasar penyajian isi buku teks yang kedua mengenai pendukung penyajian. Pendukung penyajian yang pertama mengenai bagian pendahuluan. Nah, dalam buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang saya telah, bagian pendahuluan terdiri atas kata pengantar, prawacana, pembelajaran teks, daftar gambar, daftar diagram, daftar isi. Sedangkan pendukung penyajian bagian isi terdiri atas judul tema pada bab, pendahuluan atau pengantar yang berisi tujuan yang diharapkan yaitu mencapai kompetensi, uraian materi, bacaan, ilustrasi atau gambar, latihan tugas-tugas. Sedangkan pendukung penyajian yang ketiga ada bagian penyudah yang terdiri atas daftar pusaka, glosarium yang berisikan daftar istilah-istilah asing yang disertai dengan arti atau penjelasan, indeks, dan lampiran halaman. Dasar-dasar penyajian isi buku teks yang ketiga ada disebut dengan penyajian pembelajaran. Nah, penyajian pembelajaran ini menyajikan tentang keterpusatan pada peserta didik. Penyajian pembelajaran dalam buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang saya telah, penyajian pembelajaran meliputi kriteria pertama, keterpusatan pada peserta didik, di mana penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran karena buku teks ini dibuat berdasarkan kurikulum 2013 sehingga penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik termotivasi untuk belajar secara aktif dan mandiri. Kriteria yang kedua merangsang metakognisi peserta didik. Penyajian materi dapat mengembangkan motivasi belajar peserta didik dan merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif tentang apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran materi pelajaran dengan rasa senang. Selain itu, juga dapat menimbulkan sikap religius, menambah pengetahuan atau meningkatkan keterampilan siswa dalam mengolah dan membuat teks tersebut. Kriteria yang ketiga, merangsang daya imajinasi, kreasi, dan daya berpikir kritis peserta didik. Penyajian materi dapat merangsang daya imajinasi dan kreasi berpikir peserta didik melalui ilustrasi, analisis teks, diskusi, dan tugas-tugas. Sedangkan dasar-dasar penyajian isi buku teks yang keempat ada koherensi dan keruntutan alur pikir. Koherensi dan keruntutan alur pikir yang pertama tentang ketertautan antar bab atau subbab atau alinea, di mana penyampaian peserta antar subbab dengan bab lain atau subbab lain antar alinea dalam subbab yang berdekatan mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi. Kohersi dan keruntutan alur pikir yang kedua tentang keutuhan makna dan makna dalam bab, subbab, dan alinea, di mana materi yang disampaikan dalam satu bab sudah mencerminkan kesatuan tema. Contoh, bab atau pelajaran 1 tentang teks laporan hasil observasi dengan tema gemar meneraka alam semesta. Maka isi wacananya pun semua berkaitan dengan alam semesta, misalnya teks makhluk di bumi ini, harimau, dan lain-lain.
Yang keempat ada kualitas buku teks. Yang pertama tentang ukuran buku. Ukuran buku bahasa Indonesia ekspresi diri dan akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang setelah ini sesuai dengan buku dengan standar ISO menggunakan huruf Minion Pro 11 pt ilus 25 cm. Sedangkan desain kulit buku ini menampilkan unsur tata letak pada kulit buku, muka buku, belakang dan punggung secara harmonis, memiliki irama dan satuan serta konsisten, menampilkan pusat pandang yang baik. Sebagai daya tarik awal dari buku sudah memperjelas tampilan teks maupun ilustrasi dan dekoratif lainnya. Komposisi dan ukuran unsur tata letak yang berupa judul, pengarang, ilustrasi, logo, dan lain-lain proporsional, seimbang dan seirama dengan tata letak isi karena tata letak dan ukuran unsur tata letak tipografi. Ilustrasi sudah proporsional dengan ukuran buku. Penempatan unsur tata letak konsisten dalam satu seri serta memiliki warna tata letak yang harmonis dan memperjelas fungsi buku. Tentang desain kulit buku, pertama tentang tipografi kulit buku. Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca, huruf yang sederhana. Sedangkan untuk ilustrasi kulit buku dalam buku teks bahasa Indonesia ekspresi diri dan akademik untuk SMA MA kelas 10 kurikulum 13 yang setelah ini, ilustrasi kulit buku menggambarkan isi atau materi ajar dan mengungkapkan karakteristik objek serta memiliki bentuk, warna, ukuran, proposal objek sesuai realita. Karena pada buku yang saya telah ini warna yang digunakan dalam ilustrasi convert berwarna sesuai aslinya. Tata letak mempercepat pemahaman. Dalam buku teks yang saya telah menempatkan ilustrasi pada halaman sebagai latar belakang tidak mengganggu kejelasan dan penyampaian informasi pada teks sehingga tidak menghambat pemahaman seperti tadi. Judul, subjudul, ilustrasi, dan keterangan gambar dalam buku yang saya telah sudah ditempatkan sesuai dengan pola yang sudah diterapkan sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi terhadap materi yang disampaikan. Tipografi isi buku. Buku bahasa Indonesia ekspresi diri dan akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang saya telah. Tipografi isi buku tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf. Untuk membedakan unsur teks buku ini hanya mempergunakan variasi dan seri huruf seperti tepat atau miring. Tidak menggunakan jenis huruf hias atau dekoratif sehingga tidak mengurangi tingkat keterbacaan susunan teks atau materi. Buku teks ini hanya menggunakan variasi huruf yang berupa huruf tebal dan huruf miring untuk membedakan jenjang judul, subjudul, serta memberikan penekanan pada susunan teks yang dianggap penting. Jenjang judul-judulnya jelas, konsisten, dan proporsional karena tidak menggunakan perbedaan ukuran huruf yang terlalu menonjol. Ilustrasi isi. Dalam buku teks bahasa Indonesia yang saya telah, ilustrasi ini mampu mengungkapkan makna atau arti dari objek yang berfungsi untuk memperjelas materi sehingga mampu menambah pemahaman dan pengertian peserta didik pada informasi atau materi yang disampaikan. Bentuk akurat dan proporsional sesuai dengan kenyataan. Bentuk ukuran ilustrasi dapat memberikan gambaran yang akurat tentang objek yang dimaksud. Ilustrasi dalam buku tersebut juga menimbulkan daya tarik karena keseluruhan ilustrasi dalam buku sudah ditampilkan secara serasi dengan unsur materi isi. Buku yaitu judul, subjudul, teks, dan keterbacaan gambar pada seluruh halaman sehingga dapat menimbulkan daya tarik bagi peserta didik. Yang kelima ada prinsip-prinsip buku kerja. Prinsip yang pertama tentang kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD. Buku teks bahasa Indonesia ekspresi diri dan akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013. Materi yang disajikan sudah sesuai dengan KI dan KD dalam kurikulum 2013 untuk kelas 10 yaitu tentang teks laporan hasil observasi, teks prosedur kompleks, teks eksposisi, teks anekdot, dan teks negosiasi. Dalam buku yang saya telah sesuai dengan uraian materi sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, kelengkapan materi. Wacana yang disajikan mencakup standar pembelajaran berdasarkan pada kurikulum 2013 di mana pembelajaran berbasis teks. Standar pembelajaran berbasis teks tersebut mencakup 3 bagian.
yaitu kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembangunan konteks dan pemodelan teks. Buku yang saya telah kegiatan pembangunan konteks dan pemodelan teks terdapat pada setiap pembelajaran. Dalam kegiatan ini terdapat tugas-tugas yang sesuai dengan kompetensi dasar dan pada kurikulum 2013. Satu kegiatan terdapat 4-5 tugas, yaitu sesuai dengan tema pada setiap pelajaran atau sesuai dengan teks yang disajikan atau dibicarakan. Pada pelajaran 1 yang diberi tema Gemar Meneroka Alam Semesta, teks yang disajikan adalah jenis teks laporan hasil observasi. Kegiatan 1 terdiri dari 4 tugas yang sesuai dengan KD yang ada pada kurikulum 2013, yaitu membaca teks makhluk di bumi ini, membedakan struktur teks laporan, mengamati teks laporan yang ideal, dan memahami kalimat definisi dalam teks laporan. Materi yang disajikan berupa teks laporannya dengan topik yang berkaitan dengan alam, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Materi yang disajikan berupa contoh bacaan yang berjumlah 6 bacaan, yaitu makhluk hidup di bumi, sistem peredaran darah, harimau, struktur teks, dan kalimat definisi. Nah, pada pelajaran kedua yang bertema proses menjadi warga negara yang baik, teks yang disajikan adalah jenis teks prosedur kompleks. Kegiatan pembangunan konteks dan pemodelan teks ini terdiri dari 5 tugas yang sesuai dengan KD pada kurikulum 2013, yaitu membaca, diskusi langkah-langkah teks prosedur, struktur teks prosedur, memahami unsur kebahasaan, menganalisis bagian-bagian teks prosedur. Materi yang disajikan berupa bacaan teks prosedur, di mana pada kegiatan ini disediakan contoh bacaan teks prosedur dengan judul apa yang harus Anda lakukan jika ditilang. Ada juga materi tentang struktur teks prosedur halaman 39, di mana langkah-langkah membuat teks prosedur dan unsur kebahasaan pada teks prosedur. Ada juga materi tentang struktur teks prosedur, langkah-langkah membuat teks prosedur, dan unsur kebahasaan. Pelajaran 3 yang bertema budaya berpendapat di forum ekonomi dan politik. Teks yang disajikan adalah jenis teks eksposisi. Kegiatan pembangunan konteks dan pemodelan teks pada pelajaran 3 ini terdiri dari tugas 1 sampai tugas 4. Materi yang disajikan mulai dari menghayati hingga membedah struktur teks. Menurut saya, materi yang disajikan dalam kegiatan ini kurang sesuai, terutama pada tugas 4, yaitu memahami teks tentang manfaat ekonomi jamu tradisional dengan judul bacaan manfaat jamu tradisional. Menurut saya, contoh itu kurang sesuai dengan tema. Itu hanya memaparkan tentang manfaat jamu saja, sedangkan tema membicarakan tentang ekonomi dan politik. Sedangkan pembelajaran keempat yang bertema kritik dan humor dalam layanan publik, teks yang disajikan adalah jenis teks anekdot. Pada pelajaran ini sedikit berbeda dengan pelajaran sebelumnya, karena pada pelajaran 4 ini kegiatan bertema tentang pembangunan konteks dan pemodelan, atau dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian teks anekdot dan isi teks anekdot. Baru setelah itu disajikan contoh bacaan teks anekdot untuk dibaca. Kemudian mempelajari tentang unsur-unsur teks anekdot, struktur teks anekdot, dan siswa juga diajak untuk membuat teks anekdot dalam bentuk dialog. Dan terdiri dari 5 tugas dan contoh bacaan disajikan sesuai dengan tema. Pelajaran 5 yang bertema seni bernegosiasi dalam kewirausahaan. Teks yang disajikan adalah jenis teks negosiasi, di mana pada kegiatan pembangunan konteks dan pemodelan, teks ini terdiri dari tugas 1 sampai tugas 4. Seperti bab sebelumnya, tugas meliputi membaca, mengamati, mengidentifikasi, serta menjawab soal yang meliputi pengertian, struktur kaidah kebahasaan, serta mengidentifikasi struktur dialog. Pelajaran keempat yang bertema teks, pelajaran keenam yang bertema teks dalam kehidupan nyata. Pada pelajaran ini berbeda dengan pelajaran sebelumnya, karena dalam pelajaran ini tidak terdapat pembangunan konteks dan pemodelan teks. Yang ada adalah pemodelan berbagai jenis teks dalam bentuk tema. Pada kegiatan ini hanya terdapat 2 tugas, yaitu membandingkan teks laporan dengan teks deskripsi dan mengubah teks laporan menjadi teks prosedur kompleks, yang mana kedua teks tersebut sudah dibahas pada pelajar atau bab sebelumnya. Kedua, tentang kerja sama membangun teks.
Buku yang saya telah memiliki kegiatan kerjasama membangun teks terdapat pada setiap pelajaran. Dalam kegiatan ini terdapat tugas-tugas yang sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kegiatan ini ada pada setiap bab atau pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6, di mana dalam setiap pelajar terdapat 1 sampai 5 tugas, yang mana tugas pada pembelajaran 1 sampai pelajaran 6 menggunakan kata perintah yang hampir sama, yaitu mulai dari perintah untuk membaca, memahami, mengamati, mendiskusikan, menganalisis, menyusun, bahkan ada juga sampai pada tahap menginterpretasikan. Buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang saya telah pada kegiatan kerja sama membangun teks ini secara keseluruhan, materi yang disampaikan sudah sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Tugas-tugas yang disajikan hampir semuanya sama, dengan yang membedakan hanyalah jenis teks. Akan tetapi, pada pembelajaran 6, kegiatan kerja sama membangun teks hanya terdapat 2 tugas, yaitu menghadapi teks eksposisi dari 2 sisi dan memecahkan persoalan dalam teks eksposisi. Ketiga, ada kerja mandiri membangun teks. Buku yang saya telah, kegiatan kerja mandiri membangun teks terdapat pada setiap pelajaran. Dalam kegiatan ini terdapat tugas-tugas yang sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kegiatan ini ada pada setiap bab atau pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6, di mana dalam setiap pembelajaran terdapat 4 sampai 5 tugas, yang mana tugas pada pembelajaran 1 sampai pelajaran 6 menggunakan kata perintah yang hampir sama, yaitu mulai dari perintah untuk mencari contoh teks, menanggapi, membuat, hingga mempublikasikan teks yang sudah dibuat. Keadaan materi. Tingkat kedalaman materi dalam buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dasar pelajaran Bahasa Indonesia SMA MAK untuk setiap pendidikan peserta didik. Dalam buku teks yang saya telah ini, materi disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang menekankan pada 3 kegiatan, yaitu pembangunan konteks dan pemodelan teks, kerja kelompok membangun teks, dan kerja mandiri membangun teks. Pembelajaran berbasis teks, jadi materi yang disampaikan dalam buku teks lebih memperbanyak contoh, bacaan, dan siswa dituntut aktif dalam mengamati, menganalisis, menemukan, menyunting, menginterpretasi, memproduksi, bahkan sampai mempublikasikan. Berdasarkan hal tersebut, buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MA kelas 10 kurikulum 2013 yang saya telah ini, materi yang disajikan sudah mendalam sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, yaitu pada KI 3 dan KI 4. KD memahami struktur dan kaidah teks, membandingkan teks, menganalisis teks, mengevaluasi, menginterpretasi makna teks, memproduksi teks, menyunting teks, mengabstraksi teks, dan mengkonversi teks. Pelajaran bahasa Indonesia tidak bisa terlepas dari 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu karena dalam buku teks yang saya telah juga ada kegiatan membaca, berdiskusi, yang nantinya ada kegiatan mempresentasikan, memproduksi teks. Materi-materi tersebut disampaikan secara lengkap dan mendalam sesuai dengan KI dan KD. Keakuratan materi. Dalam buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang saya telah, keakuratan materi meliputi kriteria keakuratan konsep definisi, keakuratan fakta dan data, keakuratan contoh dan kasus, keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi, keakuratan istilah, keakuratan acuan pustaka. Selanjutnya tentang kemutakhiran materi. Dalam buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MAK kelas 10 kurikulum 2013 yang saya telah, kemutakhiran materi meliputi kesesuaian materi dengan perkembangan bahasa dan sastra. Materi yang disajikan aktual, yaitu sesuai dengan perkembangan kurikulum bahasa dan sastra Indonesia, karena kegiatan yang disajikan sesuai dengan kurikulum 2013 dan tugas-tugas yang disajikan sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Pada buku teks Bahasa Indonesia ini layak digunakan sebagai buku penunjang pembelajaran karena materi yang disajikan sesuai dengan
tuntutan kurikulum 2013, yaitu pembelajaran berbasis teks. Dalam buku tersebut terdapat 3 kegiatan, yaitu pembangunan konteks dan pemodelan teks, kerjasama pembangunan teks, dan kerja mandiri pembangunan teks. Pada setiap kegiatan terdapat tugas-tugas sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan dalam kurikulum. Selain itu juga tersebut dapat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan KI 1 dan KI 2. Kemutahiran materi yang ketiga tentang gambar, diagram, dan ilustrasi aktual. Gambar dan ilustrasi diutamakan yang aktual, namun juga dilengkapi dengan penjelasan atau perbandingan antara satu contoh bacaan dengan bacaan yang lain dalam satu tema. Gambar dan ilustrasi yang digunakan aktual karena disesuaikan dengan tema, dan judul bacaan sesuai dengan judul bacaan yang disajikan pun aktual sesuai dengan kondisi perkembangan tahun saat buku tersebut diterbitkan atau diciptakan. Misalnya, pada bacaan apa yang harus Anda lakukan jika ditilang? Komodo, ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris, dan pada teks-teks lainnya, namun dalam buku teks tersebut tidak terdapat diagram. Selanjutnya tentang contoh dan kasus aktual. Contoh dan kasus aktual yaitu dengan perkembangan keilmuan bahasa dan sastra Indonesia. Contoh dan kasus yang disajikan dalam buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MA ke kelas 10 kurikulum 13 yang setelah ini sudah sesuai dengan perkembangan ilmu atau realita kehidupan yang sesuai antara realita yang dekat dengan peserta didik, karena kasus yang disajikan merupakan permasalahan atau fenomena yang populer di kalangan peserta didik, seperti fenomena tentang tilang pada pelajaran teks prosedur kompleks. Bacaan tersebut aktual karena fenomena tersebut masih terjadi di saat ini, dan itu juga dapat menjadi pengetahuan penting yang dapat menambah wawasan peserta didik. Menggunakan contoh dan kasus di Indonesia. Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan situasi serta kondisi di Indonesia. Misalnya kasus tentang tilang, cara mengurus SIM, hukum peradilan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang kasus lalu lintas bahkan sampai kasus hukum. Kemutahiran pustaka. Pustaka dipilih yang mutakhir, namun tidak menutup kemungkinan dalam buku ini juga masih banyak menggunakan referensi lama. Misalnya buku Learning English Talk General B. Cleaned and Earth Evan tahun 1984. An Introduction to Foundation Graduation MAK Harder tahun 1985. Menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa Henry Guntur Tarigan. Retorika Modern, Pendekatan Praktis oleh Rahmat tahun 1999. Pragmatik dan Pengajaran Bahasa oleh Bambang Kaswati Purwo tahun 1984. Tentang mendorong keingintahuan. Dalam buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MA kelas 10 kurikulum 2013 yang setelah, kriteria materi mendorong keingintahuan mempunyai maksud: 1. Mendorong rasa ingin tahu, mendorong keinginan untuk mencari informasi lebih jauh. Mendorong keingintahuan dalam buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA MA kelas 10 kurikulum 2013 yang setelah, kriteria materi mendorong keingintahuan mempunyai maksud: pertama, mendorong rasa ingin tahu. Uraian, latihan, atau contoh-contoh kasus yang disajikan mendorong peserta didik untuk mempelajari, mengerjakannya lebih lanjut, menumbuhkan kreativitas, pengetahuan baru, dan rasa tanggung jawab terhadap materi serta pekerjaan baik secara individu maupun kelompok. Karena dalam kurikulum 2013, pembelajaran bisa dibilang bersifat mandiri, siswa hanya disoroti bacaan dan berperan tugas baik individu maupun kelompok. Kemudian siswa diminta untuk menganalisis dan menemukan permasalahan sendiri. Mendorong keingintahuan yang kedua tentang mendorong keingintahuan untuk mencari informasi lebih jauh. Terdapat beberapa teks bacaan yang dapat mendorong keingintahuan peserta didik untuk mencari informasi lebih jauh. Contoh, makhluk di bumi ini. Bacaan ini bisa mendorong keinginan untuk mencari informasi lebih jauh tentang makhluk di bumi, bahwa makhluk di bumi dibedakan menjadi dua, yaitu benda mati dan benda hidup. Teknik membaca puisi di atas pentas. Setelah membaca ini, siswa akan merasa terdorong untuk lebih mengetahui teknik apa saja yang digunakan dalam membaca puisi supaya lebih baik. Tentu siswa akan mencari referensi lain
ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris. Bacaan ini dirasa mampu mendorong pengetahuan peserta didik tentang ekonomi Indonesia, sehingga peserta didik nantinya akan mencari referensi lain mengenai perekonomian di Indonesia.